Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah perjalanan menjemput harapan. Harapan yang tersimpan di sebuah desa di ujung jalan ini. Desa Kenarimbala. 2 jam, 120 menit, menaklukkan jalan yang lebih mirip ujian kesabaran. Setiap tanjakan menguji mesin, setiap lubang menguji tekad. Banyak yang bilang ini pengorbanan. Bagiku, ini adalah sebuah kehormatan. Karena setiap meter jalan yang rusak ini adalah jembatan ilmu yang menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih luas. Perjalananku mungkin berat, tapi semangat mereka jauh lebih kuat. Di desa ini tidak ada jaringan, sehingga sekolah membeli Starlink untuk membantu jaringan. Namun harus berhadapan dengan listrik yang mati hidup tidak menentu. Selain itu, kita harus berhadapan dengan orang tua yang sering meminta anak mereka membantu mencari dan menitik kemiri, yang kadang harus tidak sekolah untuk kebutuhan ekonomi mereka. Mau bicara dengan bapak dan mama nih. Ini kemarin di sekolah nih yang Charlotte sering datang sekolah nih, bilang biasa bantu bapak kok. Benar, kemiri di sini menjadi satu-satunya sumber ekonomi sehingga anak-anak harus membantu orang tua agar pekerjaan mereka cepat selesai. Habis tukar pakaian ke bantu mama jamur kemiri. Melihat kondisi ini, saya tertarik untuk mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial yang kelak menumbuhkan daya imajinasi anak-anak untuk menciptakan mesin cerdas yang bisa membantu mempercepat pekerjaan orang tua mereka. Selamat pagi anak-anak. Oke, Pak Guru mau tanya, siapa di sini yang sering bantu orang tua titik kemiri? Hampir semua anak biasa ya bantu orang tua titik kemiri. Kira-kira ketika kalian titik kemiri, bagaimana kalian bisa tahu itu kemiri rusak, itu kemiri baik? Ya Gio? Kita lihat di belakang dari matanya. Ada putih, kadang terlalu putih, kadang terlalu hitam. Ternyata kalian sudah punya ilmu dasar bagaimana memilah kemiri yang baik dan kemiri yang rusak. Ilmu yang kalian miliki itu bisa kita buat dalam sebuah aturan super. Aturan itu akan kita buat dimengerti oleh komputer. Baik, saya sebagai programmer akan membaca aturan super. Oke, saya robot siap bekerja. Ambil satu kemiri dari meja stok kemiri. Lihatlah warna kemiri tersebut. Jika hitam semuanya atau putih semuanya, maka masukkan ke keranjang kemiri rusak. Tangan untuk robot dan programmer. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar ada yang sebagai programmer, ada yang sebagai robot. Ya, kira-kira jadi programmer itu susah atau tidak? Tidak susah. Ya, karena dia hanya mengerjakan aturan-aturan untuk dikerjakan oleh robot. Siapa mau jadi programmer nanti? Semua bisa jadi programmer. Baik, Pak Guru mau tanya lagi. Kira-kira tadi kalau robot salah kerja, tidak sesuai aturan super. Misalnya, setelah robot diperintahkan untuk melihat kemiri, dia lihat kemiri yang warna hitam atau putih sekali. Berarti harus masukkan di keranjang yang rusak. Tetapi dia masukkan di keranjang yang baik. Apa yang terjadi? Pak Guru, kemirinya akan bercampur. Ada yang lain? Ya, Ita silakan. Itu namanya robot error. Kita bilang robot error. Ada yang lain? Ya Musa. Pak Guru, itu harus kita perbaiki robot dulu. Ya, Musa bilang apa? Robot kita harus perbaiki. Baik anak-anak, semua yang kita belajar tadi, kita akan masukkan ke dalam komputer supaya bisa dibaca oleh komputer sesuai aturan kita buat.
Mau bekerja di komputer? Di sini, anak-anak hebat ini tidak hanya bermain, mereka belajar. Dengan Teachable Machine, mereka melatih komputer untuk membedakan ini kemiri baik dan ini kemiri rusak. Mereka memberi mata pada mesin hanya dengan foto dan klik. Mesin membuktikan diri mampu mengenali jenis kemiri dengan akurasi tinggi. Di sini, coding dan teknologi bukan lagi mata pelajaran yang jauh, tapi alat nyata untuk mengatasi masalah di sekitar mereka. Satu-satu. Untuk pembuktian. Oke, ganti. Mantap ya, 100% akurat. Lanjut. Kemiri rusak. Belajar hari ini menyenangkan tidak? Kira-kira dari yang kalian belajar ini kalian mau buat apa? Satu-satu ya. Gio mau buat apa? Sama buat mesin pemisah kemiri ini baik dan tidak baik. Weh, ada lagi. Mesin apa? Titik kemiri. Mesin titik kemiri. Ada yang lain lagi? Ya, mesin apa? Mesin pilih kemiri, jadi orang tua tidak susah lagi. Baik. Mesin pencari kemiri. Ada yang lain lagi? Oke. Tadi kalian sudah praktek, nanti ke depan kita akan undang guru-guru lain atau orang tua supaya mereka lihat bahwa sekarang ini sudah bisa kita pilih kemiri lewat mesin cerdas. Ya, yang tadi kalian praktek. Mau? Baik, minggu depan kita akan mulai. Selamat sore Bapak Ibu orang tua murid. Di dalam tahun pelajaran baru, kita ada mata pelajaran namanya coding dan kecerdasan artifisial. Pelajaran ini ketika anak-anak belajar, mereka punya daya imajinasi untuk menciptakan yang namanya robot ya, yang ke depan bisa membantu masyarakat. Mereka baru belajar hal-hal sederhana. Untuk itu, mereka akan presentasikan, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ya, selamat menyaksikan. Nah. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kami akan mempresentasikan sebuah mesin robot pemisah kemiri baik dan kemiri rusak menggunakan Teachable Machine. Begini cara kerjanya. Setelah kita masukkan data berdasarkan warna kulit, dia akan otomatis mendeteksi kemiri baik dan kemiri rusak. Dengan robot ini, ke depan akan membantu masyarakat dapat memilah kemiri baik dan kemiri rusak secara otomatis. Terima kasih, jujur saya berharap supaya anak-anak saya bisa ada di rumah untuk membantu saya memilih kemiri. Namun hari ini saya senang menonton anak-anak mempresentasikan kegiatan ini, maka saya mendukung sekali dan saya berharap satu ketika mereka akan membuat robot untuk bantu saya memilih kemiri agar lebih cepat. Sebagai kepala sekolah, ingin saya memberi penjelasan tentang manfaat dari KKA di sekolah kami. Dengan pembelajaran KKA ini, siswa dapat berpikir secara kreatif, inovatif, dan imajinasi anak akan lebih berkembang lebih bagus dengan adanya pembelajaran KKA ini. Di samping itu juga, saya sebagai kepala sekolah melihat bahwa perlu adanya alat bantu dalam pembelajaran KKA ini, yang mana kami mencoba untuk menganggarkan itu dalam rencana anggaran sekolah. Kami adakan atau pembelian Starlink. Saya berharap guru-guru dapat lebih kreatif untuk menggunakan Starlink tersebut dalam pembelajaran KKA. Ini bukan sulap, ini coding. Pembelajaran ini mengajarkan kita satu hal penting. Imajinasi adalah kunci. Masalah di sekitar kita, dari dapur sampai pertanian, bisa diatasi dengan sentuhan teknologi.